sampai titik di sini CGP. Dan sebelumnya saya tidak yakin saya bisa sampai titik ini, tapi dari pihak kedua dan dari teman-teman, alhamdulillah saya sampai titik di sini. Teman-teman, jadi ini tugas saya, insya Allah bulan terakhir nih. Ketika saya mulai jabatannya staff, ketika saya mulai jadi staff, saya dihubung Pak Haji, ini yang saya pengen buat Pak, menggabungkan yang kekuatan. Pak Haji, jangan saya mah nggak bisa apa-apa. Pak Haji apa yang biar Pak Haji? Pak yang bisa. Saya akan bertanggung jawab ketika saya udah manggil bayar, baru saya tanggung jawab berbayar. Apa yang terjadi? Sekarang saya ternyata ada kerjaan. Pak Haji memberikan proses selesai bayar potensi di sini bayar. Apa Pak Haji? Selesaikan masalah orang tua dan anak. Alhamdulillah, saya digabungkan dengan segitiga diskusi. Alhamdulillah bisa. Saya sudah berusaha untuk membantu Risma Pak Beliauan. Anaknya itu luar biasa, Ibu Mewah, kalau tidak mau sedih. Sampai dengan bangganya orang tua bilang, Papa ya, saya capek, saya bilang biarkan itu bersama. Saya bilang, Ibu tuh emosional, Ibu hati-hati. Jangan sekali-kali kita melakukan satu keputusan bahwa ketika kita dalam keadaan emosi, bahwasanya keputusan setan. Ibu hati-hati. Saya berbisa penuh, tapi saya berbagi juga. Singkat cerita teman-teman, anak saya udah kasih muda, nakal baik, pelan-pelan bukan anak. Ya, tadi apa yang disampaikan Pak Yayan, insya Allah bermanfaat buat kita gitu. Walaupun tadi saya pengen contohnya sekali-sekali saya gitu. Contohnya Pak Yayan nanti Pak Yayan apa? Jadi ini Pak Yayan, tadi saya menyimak untuk aset ya. Ada 7 modal gitu ya. Nah, yang pertama saya paling tertarik modal manusia gitu ya. Nah, terus tadi Pak Yaya juga mengatakan di 29 itu modal manusianya luar biasa, asetnya banyak gitu. Ini untuk Pak Yaya yang udah belajar, udah menganalisa, mungkin nanti juga buat modal raker kita Pak. Kira-kira untuk modal manusia, untuk aset tadi di 29 nih, ada nggak Pak Yaya punya pandangan, pendapat supaya aset di SMA 29 ini nggak sia-sia gitu? Karena kita tuh banyak loh Pak, teman-teman kita yang hebat gitu. Cuman memang mungkin belum bisa dieksplor gitu ya. Nah, mungkin karena Pak Yayan kan sering nih diskusi sama teman-teman CGP apa gitu ya. Kali Pak Yayan punya pandangan nih supaya gimana nih aset manusia di SMA Negeri 29 bisa dieksplor gitu sampai akhirnya menjadi aset yang luar biasa. Gitu aja ya Pak Yayan ya. Terima kasih. Satu dari beberapa teman menjadi guru penggerak ya, MGP. Kalau saya kan CGP gitu ya. Kalau guru pensiun. Saya tadi sudah menjelaskan tentang yang disampaikan. Bu Lina juga sudah menyampaikan tentang bahwa kita punya aset-aset yang antara modal ya, modal fisik, modal sosial, modal politik, modal manusia. Itu salah satu. Cuma yang ingin saya tanyakan Pak Yayan bisa nggak memberikan contoh kira-kira 29 ini kekurangan, hambatan dan kekuatan. Kira-kira 29 di mana gitu kan? Bisa nggak? Mungkin satu aja kita bisa nanti berdiskusi kan. Kira-kira yang kurangnya di mana buat 29 atau kelebihannya apa? Yang saya sampaikan tadi, nah kekurangan itu kalau kita kolaborasikan menjadi sesuatu yang dasar. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Sugiarto. Pak, saya satu lagi Pak. Oh, berarti. Saya CDP juga Pak Biarto. Nah, begitu. Saya tadi tergelitik Pak bahwa Indonesia ya itu tertinggal dengan negara-negara lain karena
para orang tua dulu tidak menerapkan entrepreneurship apa ya? Itu kalau diterjemahkan kewirausahaan, saya nggak setuju Pak. Justru sebelum ada PKWU, saya sekolah itu ada PKK. PKK itu dibuat untuk apa? Untuk jika kita tidak melanjutkan, kita bisa wirausaha. Jadi saya tidak setuju kalau golongan tua. Pak Yayan, apa yang disampaikan dengan berarti saya setuju banget. Ya. Ibaratnya misalkan keluarga, ya, keluarga akan berhasil jika faktor pemimpin keluarga itu yang dominan. Sama sekolah, pemimpin di sekolah yang dominan. Bagaimana mengatur sekolah itu supaya sekolah akan berkembang. Demikian juga negara. Negara akan maju jika pemimpin suatu negara akan bisa hebat membawa rakyatnya menjadi lebih maju. Itu, terima kasih. Teman-teman, kalimatnya ya, berusaha untuk menjawab. Ya, itu masyarakat saya masih belajar, itu berusaha untuk menjawab. Pertanyaan ini adalah gimana sih supaya modal manusia bisa diekspor menjadi sebuah kebutuhan manusia. Ya, itu kalau menurut saya ya, itu yang menambahkan jawaban. Kalau menurut saya adalah mulai dari diri kita. Apa tujuan kita jadi mengajar? Apa goalnya kita mengajar? Kalau saya pribadi, banyak yang awalnya politik, banyak yang awalnya ke segala macam lah politis yang mau. Kenapa saya jadi bidang hidup saya itu pengen nanti ketika saya kembali ke Allah SWT banyak yang menjamu saya di surga dari anak-anak yang berkasih. Itu saya dikenal. Terus yang berikutnya itu proses yang pertama adalah tujuannya apa? Yang kedua apa tugas pokok guru sebagai apa? Di sana kita mulai membangun diri kita sendiri. Sudah membangun diri kita sendiri, baru mentransformasikan orang lain.